Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannama yawma idzil laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malikin yajurrunaha. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat neraka jahanam itu akan didatangkan dengan 70.000 kendali. Tiap-tiap kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Masya Allah, luar biasa ya. Kita bacakannya semua hadis-hadis tentang bagaimana dahsyatnya neraka ini. Wa 'anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahwana ahlin nari 'adzaban yaumal qiyamati la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu ma yara anna ahadan ashaddu minhu 'adzaban wa innahu la ahwanuhum 'adzaban. Muttafaqun alaih. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya siksa penghuni neraka yang paling ringan adalah pada hari kiamat ada seseorang yang di bawah kedua tumitnya diletakkan dua bara api neraka yang mendidihkan otaknya. Sedangkan dia merasa seolah-olah tidak ada siksa yang lebih berat darinya, padahal siksa itu paling ringan. Nauzubillah ya. Kita berlindung kepada Allah dari azab neraka, dari api neraka. Bayangkan ya, ada seseorang yang ketika dua bara api disimpan gitu ya, ditaruh di kedua tumitnya, di bawah kedua tumitnya, lalu kemudian diletakkan dua bara api itu, dia katakan itu adalah siksa neraka yang paling berat. Padahal itu adalah yang paling ringan, yang dimana dua bara api itu saja sudah membuat otaknya mendidih. Nauzubillah. Kita lanjutkan supaya kita lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah lebih-lebih di bulan ini. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'bayhi wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatayhi wa minhum man ta'khudhuhu ila hujzati wa minhum man ta'khudhuhu ila tarquti. Rawahu Muslim. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara penghuni neraka ada yang disiksa dengan api sebatas kedua mata kakinya. Ada juga yang disiksa sebatas kedua lututnya. Ada juga ya yang disiksa itu sampai kedua pusarnya. Dan ada pula yang disiksa dengan api sebatas bahunya. Bayangkan yang tadi aja hadis yang pertama ya, dua bara api saja yang diletakkan di bawah lututnya mendidih otaknya, bagaimana dengan yang ini ya, sampai mata kaki, kedua lututnya, kedua pusarnya ya. Ada pula yang disiksa dengan sebatas bahunya. Na'udzubillah. Kita berlindung ya kepada Allah dari hal-hal yang demikian. Lalu kemudian wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udhunai. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikala manusia berdiri menunggu panggilan Tuhannya, ya, lalu kemudian ada salah seorang di antara mereka yang terbenam dengan keringatnya sampai kedua daun telinganya. Dalam penjelasan yang lain juga ya disebutkan bahwasanya keringatnya itu sampai tumitnya, keringatnya sampai lutut, keringatnya sampai pusar, sampai ke bahu, sampai ke hidungnya. Masya Allah, luar biasa dahsyatnya ya azabnya di akhirat kelak itu. Kita lanjutkan semua hadis-hadisnya ini ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala
khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qat. Faqala law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum khanin. Wa fi riwayah balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabihi syai'un fa khataba faqala uridat alayya al-jannatu wan nar falam araka al-yawmi fil khairi wasyarr walau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran fama ata'ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawmun ashaddun minhu wa ghatta ru'usahum walahum khanin. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam belum pernah berkhutbah di hadapan kami seperti ini. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Lalu kemudian para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menutup wajah mereka sambil menangis terisak-isak. Kalau kita mah siapa yang nangis ya kalau ada misalkan ustadz yang mengatakan kalau seandainya kalian tahu apa yang aku lihat pasti kalian lebih banyak menangis dan akan sedikit tertawa. Nah, siapa yang akan menangis dengan kata-kata demikian? Nah, itulah imannya para sahabat, luar biasa. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu pada sahabatnya. Kemudian beliau berkhutbah, surga dan neraka dihadapkan kepadaku. Aku belum pernah melihat pemandangan baik dan buruk seperti hari itu. Kata Nabi ya. Nah, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka tidak ada suatu hari yang dilalui oleh para sahabat yang lebih berat daripada hari itu. Mereka menutupi kepala mereka sambil menangis. Rasulullah dihadapkannya, beliau diperlihatkan surga. Oh, ternyata surga itu begini, dahsyatnya luar biasa. Beliau diperlihatkan surga. Oh, ternyata Masya Allah indahnya luar biasa. Mudah-mudahan ya kita termasuk ahli surga. Kita lanjutkan ini ya. Ini khusus hadis-hadis yang menerangkan bagaimana dahsyatnya api neraka. Lalu kemudian wa 'anil Miqdad radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tudna asy-syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin. Qala Sulaim bin Amir ar-rawi 'anil Miqdad wallahi ma adri ma ya'ni bil mil ama safatal ardi amil mail alladhi tuktahalu bihil 'ainu fayakunu an-nasu 'ala qadri a'malihim fil 'araq faminhum man yakunu ila ka'bayhi wa minhum man yakunu ila rukbatayhi wa minhum man yakunu ila haqwai wa minhum man yuljimuhu al-araqul iljaman wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fi. Rawahu Muslim. Dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan kepada para makhluk sehingga jaraknya kira-kira hanya 1 mil. Sulaim bin Amir yang meriwayatkan hadis dari Miqdad berkata, demi Allah, aku tidak mengerti yang dimaksud dengan 1 mil ini. Apakah satuan jarak pada perjalanan atau mil yang bisa dipakai untuk mencelaki mata. Kemudian manusia tenggelam dalam keringat sesuai amal perbuatannya. Di antara mereka ada yang terbenam sebatas kedua mata kaki, kedua lutut, kedua bahunya, dan sebagian ada yang sampai mulutnya. Bayangkan, ini kita tenggelam ya, orang tenggelam dengan keringat ya. Lalu kemudian matahari jaraknya 1 mil. Kebayang nggak kira-kira panasnya? Kalau yang tadi siang saja panasnya luar biasa, banyak orang yang mengeluh, bagaimana nanti di hari kiamat? Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tangannya pada mulut beliau. Kita lanjutkan, ini khusus hadis-hadis ya tentang bagaimana azab nanti di hari kiamat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
ya'ruqun nasu yawmal qiyamati hatta yadhhaba 'arquhum fil ardi 70 dhira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adanahum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat manusia berkeringat mengalir hingga 70 hasta, bahkan ada yang tenggelam sampai telinga mereka. Tuh, tadi kalau kita simpulkannya riwayat-riwayat yang tadi, ada yang mulai dari mata kaki, lalu kemudian lutut, lalu kemudian pusar, lalu kemudian dada, lalu kemudian bahu, lalu kemudian mulut, ya, sampai ke mulut mereka, ke telinga mereka. Kita lanjutkan. Wa anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajbatan faqala hal tadruna ma hadha? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala hadha hajarun rumiya bihi fin nari mundu 70 kharifan fahuwa yahwi fin naril ana hatta intaha ila qa'riha. Fasami'tum wajbataha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, kami pernah bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, lalu beliau bersabda, tahukah kalian suara apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka. Maka kalian mendengar suara gemuruhnya. Insyaallah.